Kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 berbunyi, "Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya." Kebenaran dan akibatnya, apa itu kebenaran? Alkitab berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 160 berbunyi, "Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya." Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 berbunyi, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Alkitab juga berkata, Roh adalah kebenaran. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 berbunyi, "Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran." Jadi jelas bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, Yesus Kristus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran. Dalam bahasa yang lebih sederhana saya katakan bahwa firman dan Roh adalah kebenaran, sebab firman dan Roh datang dari Allah yang benar, yaitu Bapa Sorgawi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan firman dan Roh, maka damai sejahtera akan melimpah-limpah dalam hidup kita dan memberi dampak yang baik dalam keluarga kita, suku kita, lingkungan kita, kota kita, bahkan bangsa dan negara kita. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Secara implisit kalimat di atas mengandung arti bahwa tanpa kebenaran tak ada ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Atau bisa juga saya katakan bahwa akibat dusta ialah kekacauan dan kerusuhan untuk selama-lamanya. Kebenaran keluar dan datang dari Allah, tetapi dusta datangnya dari iblis. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44 berbunyi, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Hidup yang dipenuhi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera, dan akibatnya akan tercipta ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Yakobus pasal 3, ayat 13 berbunyi, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Ayat 14 berbunyi, "Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran." Ayat 15 berbunyi, "Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan." Ayat 16 berbunyi, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Ayat 17 berbunyi, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik." Ayat 18 berbunyi, "Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai."